Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin, amma ba'd. Apa kabar Ibu, Bapak semua? Alhamdulillah sehat Pak Guru. Alhamdulillah sehat. Sehat. Bagaimana nih liburannya? Kemana aja liburan? Di rumah aja. Di rumah Ini juga. indikasi bahwa rumah ibu-ibu bapak sekalian adalah rumah yang penuh dengan bahagia. Amin. Ya, Amin. dengan berkah Rumah. ya yang Allah turunkan di rumah kita, dengan berkah kebahagiaan yang Allah hidupkan di antara para penghuni rumah kita bisa menikmati liburan ini ya, untuk sebagiannya liburan ini dengan gembira tanpa perlu menambah anggaran biaya. Alhamdulillah semua berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena memang soal bahagia, gembira, senang itu kan di hati ya. Bukan soal apakah di gunung atau di pantai gitu. Apa di pantai. Kan semua tempat bisa melahirkan kebahagiaan. Karena itu mari kita nikmati seluruh nikmat ya. Segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat iman Islam, tentu adalah nikmat yang paling penting untuk kita syukuri bersama. Selanjutnya mari kita sampaikan doa keberkahan dan doa rahmat kasih sayang untuk Nabi kita yang agung, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya, kita berharap mudah-mudahan usaha kita bersama ini berbuah ridho Allah, kecintaan Rasulullah. Nah, sehingga kita bisa berharap ini apalah arti hidup kita kalau ujung dari perjuangan kita tidak bisa mengantarkan kita kepada Allah Sang Maha Pencipta dan Rasulullah penunjuk jalan menunjuknya. Nah, senikmat apapun ya, setinggi apapun kelas surga kita, tapi kalau tidak sempat dipertemukan dengan Rasulullah, tidak bisa mendapatkan nikmat berhadapan dengan Allah, ya rasanya ada yang kurang pastinya ya. Mudah-mudahan Ibu Bapak sekalian, amal kita tidak sekedar menjadi keletihan, kelelahan aktivitas rutin, tapi semua dapat dinikmati sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saya sudah memulai ini dengan rasa kesyukuran karena bisa dipertemukan kembali dengan ibu-ibu, dengan Pak Hamid, dengan Bu Fatimah, Bu Ida, Bu Yurlis, alhamdulillah bisa sehat terus ya. Mudah-mudahan keluarga kita juga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu, Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izin karena kondisi yang tidak memungkinkan, tidak kondusif, saya off kamera gitu. Jadi tapi sudah ada itu saya ikut serta. Ya, ibu-ibu ya. Kita mulai kajian kita pada kesempatan kali ini dengan sama-sama ya, dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, Ibu Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian kita pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan apa? Pertama, kita sudah mempelajari beberapa kosakata yang berkaitan dengan tema pelajaran kita ini. Kemudian yang kedua, ibu-ibu, bapak sekalian, kita sudah membahas salah satu bentuk sifat. Apa nama sifat yang pekan lalu kita sudah kenali sebagai salah satu bentuk
Dari bentuk 4? Isim fa'il. Isim fa'il. Iya, Ismul bagus ya. fa'il. Kita mengenal isim fa'il. Mm-mm. Nah, isim fa'il pertama ya, yang perlu kita ingat bahwa isim fa'il adalah perubahan lebih lanjut ya, lebih lanjut dari bentuk fi'il. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berhubung bahwa fi'il itu ada yang komposisinya 3 huruf dan ada yang lebih dari 3 huruf, maka isim fa'il juga menyelaraskan diri. Ya. Kalau fi'ilnya 3 huruf, pola isim fa'ilnya adalah Fa'ilun. ya, fa'il, Alif. bagus. Ya. Sedangkan kalau fi'ilnya lebih dari 3 huruf, pola isim fa'ilnya adalah Mu'il. mu'il. Iya, bagus. Ya, sekarang mari ibu-ibu, bapak sekalian, kita mantapkan, kita kuatkan, kita perdalam pengetahuan kita yang sudah kita miliki, kita transformasi untuk menjadi keterampilan. Keterampilan di dalam memahami ayat-ayat Qur'ani yang telah diprogramkan. Mari kita dalami, perluas pemahaman kita tersebut dengan membahas tamrinat. Tamrinat kita berikutnya apa? Coba kita lihat ibu-ibu, bapak sekalian. Tamrinat kita adalah memahami memahami beberapa ayat Al-Qur'an sambil memperhatikan isim fa'il yang berwarna hijau. Jadi tetap kita komitmen pada prinsip dasar bahwa bahasa itu minimal bisa dilihat dari aspek apa? Yang pertama, Bentuk dan makna. bentuk, dan yang kedua adalah makna. Nah. Karena itu tidak cukup hanya bentuk. Hmm. Kalau kata begini, kalau jadi isim fa'il bagaimana jadinya? Kalau kata ini, kalau isim fa'il bagaimana jadinya? Ya, dari segi bentuk semua bisa diubah. Tapi perhatikan apakah dari segi makna kata tersebut digunakan, kata tersebut akan kita temukan, maksud saya akan kita temukan di dalam ayat-ayat yang akan kita kaji apa tidak, produktif apa tidak kosakata tersebut. Ayo karena ini kaitan dengan ayat ya, ibu-ibu, bapak sekalian, untuk tahap pertama kita baca terlebih dahulu ya. Kita baca bersama-sama, lalu setelah itu kita dalami melalui mengatasi beberapa kendala dari aspek kosakata. Setelah itu kita akan lanjutkan dengan sesi berbagi pemahaman. Lalu seperti biasa puncaknya adalah dengan pendalaman dan mendiskusikan beberapa bagian yang perlu dipertegas. Mari kita baca bersama-sama ibu bapak sekalian. Yuk kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Ada lagi berikutnya untuk bagian ini. Baik, mari kita lanjutkan bacaan kita. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil
Inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahumul bayyinat qalu hadza sihrum mubin. Iya, itu As-Saff 6. Kita lanjut berikutnya. Idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Napasnya nggak nyampe. Iya, Oke, iya. lanjut, masih ada Udah berikutnya? habis. Iya, baik, itu dia. Kita kembali ya, ibu-ibu, bapak sekalian. Beberapa ayat yang sudah muncul, yang muncul pada kesempatan kita saat ini, adalah ayat-ayat yang pernah kita temukan pada pelajaran-pelajaran kita sebelumnya. Hanya saja pada waktu itu, fokus perhatian kita bukan pada bentuk isim fa'ilnya. Ya, karena itu, ini mudah-mudahan ini berakumulasi ya pemahaman kita. Kosakatanya, ya, 4 cermat, 5 istimewa, 6 nikmat. Sekali lagi ya. Pertama, kosakatanya sudah kita pahami makna dasarnya, bentuknya kita amati, jenisnya kita cermati, lalu posisi kata di dalam kalimat dititeni. Nah, itu biar titeni itu apa itu? Apa Bu Ida dititeni itu? Bu Yayu belum masuk ya? Izin Pak Guru. Oke, ya. Baik, mari ibu-ibu kita bahas bersama-sama ya. Kita bahas bersama-sama apa yang menjadi kajian kita. Apa yang menjadi kajian kita pada kesempatan kali ini. Ya, untuk ayat-ayat pertama apa ada yang kita perlu diskusikan lebih lanjut ibu-ibu Bapak sekalian? Saya nggak ada, Pak Guru. Untuk Ali Imran 110. Monggo, silakan. Aksaruhum. Ya, bagus. Aksaruhum tadi coba kita amati ya Bu Ida dan ibu-ibu Bapak sekalian ya. Aksaruhum itu 3 pokoknya kira-kira apa Bu Ida? Tiga pokoknya itu kaf, ta, ro. Iya, bagus. Nah, coba sekarang yang 3 pokok tadi ikuti dengan pola rohim misalkan. Bagaimana jadinya? Rohim, rohim, kasir. Iya. Ada makna yang teringat kalau Ibu dengar kata kasir? Kaya, Apa? banyak. Iya, Ka- bagus. Nah, coba masih ingatkah kabir dengan akbar? Apa hubungannya antara kabir dengan akbar, Ibu? Paling, paling, paling banyak, paling kaya. Iya, bagus. Nah, berarti kalau wa aksar jadi maknanya? Dan paling banyak. Iya, aksaruhum berarti? Dan mereka paling banyak. Bagus. Yang bermakna mereka di mana, Bu Ida? Hum. Iya.
Kalau hum seperti itu hum yang mengindikasikan subjek, apa hum yang mengindikasikan keterangan, Bu Ida? Keterangan. Berarti tidak ditaruh di awal ya. Iya, Pak Guru. Dan Berarti wa aktsaruhum apa maknanya? paling banyak mereka. Mm-mm. Mau ditambahkan ada kata tertentu biar lebih lentur sedikit? Dan paling banyak adalah mereka. Oke, bagus. Kalau adalah biasanya antara apa dengan apa, Bu Ida? Antara subjek dan keterangan. Istilah baru ya, subjek dan keterangan. Ibu-ibu yang lain apa istilah populer subjek dan apa? Predikat. Predikat. Iya, Subjek subjek dan predikat, Bu Ida. Tuh. Apakah cocok pakai adalah kalau di situ? Enggak. Cocok, Apa, Bu? cocok Pak Guru. Nggak cocok, karena tadi sudah Ibu katakan bahwa hum di situ keterangan, bukan predikat. Gitu. Bapak, Ibu, yang lain kira-kira apa itu untuk melenturkan tadi itu? Melenturkan. Tuh. Wa Dari kali, Bu. aktsaruhum. Paling Bisa. banyak. Paling banyak dari Paling banyak mereka atau dari paling mereka banyak. gitu, Ya, Pak Guru. oke, bagus. Cocok kalau pakai begitu ya. Ya. Karena dari itu dalam bahasa Indonesia biasa digunakan sebagai keterangan. Bu Ida bisa itu ya nanti ya. Ini menjadi pengalaman ya. Menjadi pengalaman yang akan mendorong kita untuk lebih lebih ketat ya dalam memahami predikat dan keterangan. Karena Iya, dia Pak punya Guru. implikasi masing-masing. Apa? Kalau predikat itu istilah lainnya adalah keterangan pokok. Nah, kalau keterangan itu istilahnya itu adalah penjelasan tambahan. Ya, Iya, nanti Pak kita Guru. akan belajar ya Ibu-ibu, Bapak sekalian di kelas kita ini ada keterangan tambahan berupa sifat, ada keterangan tambahan berupa tempat, ada keterangan tambahan berupa waktu, gitu ya. Ada keterangan tambahan berupa cara, gitu. Ada keterangan tambahan berupa situasi dan kondisi seseorang ketika melakukan sesuatu, ada semua itu nanti kita akan pelajari secara bertahap. Baik, berikutnya Al-Mu'minun 118 ada kata ungkapan yang penting untuk kita dalami terlebih dahulu, untuk kita pahami, untuk kita gali, untuk kita cermati lebih lanjut. Ada di Al-Mu'minun 118. Saya nggak ada, Pak Guru. Oke, bagus. Berikutnya, kita maju ke bawah. Al-Baqarah 41. Orang pas satu. Aminu. Nggak ada juga. Alhamdulillah. Kita lanjut berikutnya ya. Yusuf 67. Nggak ada, Pak Guru. Aman ya. Aman. Oke, alhamdulillah. Kalau sudah aman, dekat sekali ini sama Amin, ini kayaknya pertanda alam nih. Kita akan memenangkan ini perjuangan menghadapi ketidaktahuan kita. Aman. Lanjut berikutnya, silakan. Kita lanjut mencermati ini As-Saff. As-Saff 6. As-Saff ayat 6. Baris pertama dicermati, baris kedua kita cermati, 3, keempat, kelima gitu. Senang itu lihat Bu Yayu.
khusyuk gitu. Dan sepertinya setiap kali getaran bibir itu menceritakan bahwa oh ini sebenarnya maknanya, ini sebenarnya maknanya. Cuman kalau dikeluarkan pakai rumus itu sudah di ujung lidah Pak Guru. Sudah di ujung lidah. Belum Tapi tahu, kayaknya kita masih ini nggak ini ya, belum. karena lidah kita nggak licin jadi nggak keluar-keluar, dia mandek. Aman Baru ya nyampe, Bu Yayu ya. baru nyampe Pak, masih Alhamdulillah, luar biasa. baru nyampe masih. Kalau saya nanya ya ada iya Pak Guru di baris kedua. Oke, bagus ya, bagus ya. Ini kita pernah belajar ya. Ya ada ya. Ya lamuma baina Aidihim. aidihim wa ma khalfahum. Nah, ingat itu Ya. ungkapan itu, Pak Hamid? Ayat kursi, ya. Oke, bagus ya. Coba fokus pada ungkapan baina aidihim wa ma khalfahum. Apa makna ungkapan tersebut? Baina Di depan ya Pak Guru, di depan. Di depan. Iya, di bagus. depan ya, di Di hadapan depan. ya. Di hadapan. Di depan. Oke. Ini di depan ini, ibu-ibu, bapak-bapak, ini pahaminya dalam konteks ya. Pahami dalam konteks seperti kita sedang menggunakan kendaraan terus konvoi. Ya. Seperti konvoi gitu kan. Ada yang kita sebut dengan di depan. Iya. Di depan berarti kan yang sudah lebih dahulu gitu ya. Oke. Apa tadi titik temunya? Ibu-ibu sehingga memahami di depan tadi apa hubungan antara baina aidihim dengan baina yadai. Apa hubungannya ibu-ibu Bapak sekalian? Yang menghubungkan antara baina aidihim dengan baina yadai. Wah, nggak tahu. Bagus. Masih ingat ibu-ibu Bapak sekalian ciri bahasa Arab yang ketiga? Apa itu? Mufrad dan jamak ya. Iya, bagus. Mufrad Ada dan jamak. mufrad dan jamak. Ya. Ada berapa bentuk jamak yang pernah kita pelajari? Ada 3. Alhamdulillah, itu sama itu. Sama ya, ada 3 ya. Kalau orang-orang kan ada 3 juga gitu ya. Ada 3. Apa yang 3 itu? Muzakkar salim, muannats salim, sama jamak taksir. Ya, bagus. Kalau ini ya, mudah-mudahan ini pertanyaan ini tidak memberatkan ibu bapak sekalian. Kalau rijal, apa jamaknya? Yang pernah kita pelajari dulu? Itu jamaknya rojul gitu. Bagus. Bukan ya? Rijal. Rijal itu bagus. itu kan kalau rojul apa jamaknya? Rojul, aduh itu di buku 2 ya. Aduh lupa. Ada rijal jamaknya arjul, ada rojul jamaknya rijal. Nah, gitu ya. Kalau wajah apa jamaknya? Wajah. Wajah. Ya, bagus, betul tuh. Yang udah di ujung lidah tadi, wujuh. Nah, saya bantu ini, saya bantu. Ujung lidah ya Pak Guru. Gitu. Saya bantu ya, wujuh. Enggak keucap cuma Pak Guru. Nah, iya, udah di ujung lidah nih soalnya. Nah, berikutnya yad, coba yad jamaknya apa? Yad. ID itu ya. Nah, itu dia tadi ya. Yadi. Jadi iyad itu jamaknya ID. Ini seumpama tadi ya, Pak Hamid coba tebak ya. Seumpama bukan bunyinya yada, tapi yadun, kira-kira paham nggak? Iya, tangan ya. Paham. Tapi mengapa kita tidak langsung paham itu yada sama dengan yadun? Karena karakter bahasa Indonesia beda, bunyi akhir sudah beda makna. Iya. Mau ketemu siapa gitu ya? Mau ketemu Pak Hamid,
Oke, oh itu di sini mah orang nggak kenal Pak Hamid, Pak Ucok yang terkenalnya, gitu ya. Pak Hamid itu, tuh, Pak Ya. Hamid, Hamid. Nah, coba sekarang kalau diubah sedikit, itu Pak Hamidun. Udah. Nah, kalau Pak Hamidun bukan Pak Ucok, kalau Pak Iya. Hamidun. Itu tuh orang Betawi asli. Di sini nggak dikenal Pak Hamidun, Midun. Nah, itu Ya, mah ya, Bang Midun itu. Nah, gitu kan. ya. Padahal Hamid dengan Hamidun itu kan sama itu. Sama. Nah, kira-kira itulah Oke. yang terjadi di dalam dalam pikiran kita. Yadun langsung ingat, tapi kalau Yada nggak langsung. Nggak langsung. Nah, maka bersyukurlah, wah ada Pak Guru ini yang ikut serta punya kesempatan untuk mengingatkan. Ya. Nah, coba ibu-ibu, bapak sekalian, itu kata yadai ya. Kata yadai. Apa yang terakhir di situ? Huruf apa yang terakhir di situ? Iya. Ingat, Ya. kalau ada ya di ujung itu bisa bermakna apa? Saya. Aku. Aku ya Pak Guru. Ya, betul. Aku. Gitu ya. Gitu. Bermakna aku. Gitu. Aku. Maka tadi apa maknanya tadi yang dipahami? Baina yadai. Di hadapanku berarti. Tambah dengan makna ya. Jadinya? Di hadapanku. Iya, gitu. Tapi kalau 5. Nah, silakan. Setelah tadi kita membahas pertanyaan ya tadi ya, yang membuka wawasan kita adalah komentar dari Pak Hamid. Yang lain silakan ibu-ibu bapak sekalian kalau ada. Mubasyiron ya Pak, mubasyiron. Bagus ya. Mubasyiron. Sama nggak sama? Sama dengan apa? Basyiron. Sama dengan apa ibu? Basyiron. Ada dua yang mirip ini. Ada Bashir, ada Basir. Yang mana yang ibu ingat? Ada Basir, ada Bashir. Nggak ingat Pak. Iya. Jadi kalau ini itu sebelumnya kan ada itu anzartu gitu ya. Anzara yunziru. Ada basyara yubashiru. Ada bushra, bushra. Bushra itu kabar gembira gitu. Ya, betul. Kabar gembira. Ini ada kaitannya dengan itu. Ya. Kabar gembira. Ya. Nah, mubashiron, apa warna katanya? Hijau. Hijau. Berarti dia bentuknya apa? Isim fa'il. Isim fa'il. Siapa yang disebut dengan mubashir di sini? Rasul. Siapa yang disebut oleh Al-Quran sebagai mubashir di sini? Berarti Nabi Isa ya? Iya, Nabi Isa. Mubashir. Berarti Nabi Isa, coba dihubungkan ya, Nabi Isa adalah mubashir dalam konteks tadi ya, konteks tadi kabar gembira. Ya. Pembawa kabar gembira gitu. Bawa gembira. Nah, Bu Fatimah, terima kasih ya sudah membantu kita untuk mencairkan kebukuan dalam pikiran, ya, membawa pembawa kabar gembira. Begitu jadinya Bu Yayu ya. Begitu. Iya benar. Ada lagi yang lain? Oke, bagus. Kalau sekarang ini sudah terasa, terpahami semua kata-kata, ungkapan yang ada pada surah As-Saff ini, kita simpan. Mudah-mudahan Allah mengizinkan pemahaman ini terus bertahan dalam hati dan pikiran kita,
bisa kita gunakan pada saat kita memerlukan, ya, memerlukannya untuk membentuk pemahaman yang utuh. Kita lanjut ke ayat berikutnya. Ini terakhir ya ayatnya. Ini Ali Imran, kembali lagi. Ali Imran 55. Oh. Dari saya mutawafi, Pak Guru. Ya, bagus ya. Tawafi. Seperti biasa ya, ibu-ibu pas kalian, saya seperti biasa ya mengajak ibu bapak sekalian, mari kita gunakan pemahaman warisan yang kita dapatkan dari BAKI 1. Apa itu? Ciri bahasa Arab yang pertama. Terdiri dari 3 kata, 3 huruf. Ya, 3 huruf nah dasar. caranya begini sekarang. Kira-kira apa 3 huruf pokok di situ? Wow. Wow, oke, terus? Fa Iya, terus? dengan ya. Iya, bagus ya. Itu. Tawa. Nah, ada waw, ada fa, ada ya. Wafa. Nah, coba sekarang kalau ditaruhkan, masih ingat qoro'a dan qoro'at, ibu-ibu bapak sekalian? Qoro'a dan qoro'at. Iya. Itu maksudnya adalah ini di akal-akalan ini. Qoro'a dan qoro'at makna dasarnya beda apa sama? Sama. Sama ya. Walaupun satu ujungnya berbunyi bunyinya at. Nah, gitu. Nah, coba. Ini kan ada ya. Masih ingat ilmu temenan? Iya. Ya. Alif sama Karena waw. ya, maka fa-nya apa itu? Kasroh. Bagus. Seumpama fa-nya fathah, ya bisa berkembang menjadi Alif. Wafa. Nah, coba sekarang mainkan sedikit ya. Qoro'a, qoro'at. Berarti kalau itu? Wafa jadi wafat. Oke. Kira-kira ada nggak yang itu yang kena itu? Ada nggak yang kena kalau udah sampai di situ? Jadi sesungguhnya aku. Sudah? Ada yang kena? Iya. Oke. Apa sinonimnya untuk kata yang terpikir tadi? Wafat itu mematikan berarti. Nah, bagus gitu. Mewafat. Ini siapa di situ? Ininya. Allah. Ini apa maknanya ini? Ini sesungguhnya aku. Iya. Tuh. Kemudian mutawafi ada kaknya. Engkau. Ya, siapa kamunya di situ? Berarti Isa. Iya, bagus. Nih, kira-kira kalau digabungkan ya, kira-kira apa jadinya rangkaian tersebut? Sesungguhnya aku mewafatkan engkau. Iya, bagus ya. Dan Berikutnya ada lagi yang lain? Saya itu kagum pada teman-teman Pak Hamid. Oh, kagum luar biasa saya ini. Kan biasanya pada bersandar pada Pak Hamid. Kali ini Pak Hamid yang nggak paham, teman-teman udah lebih dahulu ngertinya. Dunia memang bundar ya. Jadi dunia selalu berputar. Alhamdulillah. Gimana Bu Yayu? Pak Hamid udah kasih clue-nya tadi Pak Bapak. Alhamdulillah. Ibu-ibu apa sekalian, terdengar azan? Iya. Iya, baru mau lupa. Kita jeda dulu ya ibu-ibu, apa sekalian. Kita juga di post dulu. Ini kita lanjutkan nanti setelah azan dan iqomah. Sambil kita coba membaca dalam hati ayat-ayat yang sedang kita kaji ya. Silakan kita jeda dulu. Lanjut. Ya, baik ibu bapak sekalian ya. Ini kesyukuran tak terhingga ini luar biasa. Ini nih jamaah kita ini, sahabat Qurani kita ini harus istiqomah terus kita. Ini ibaratnya kita kalau sudah ini perjuangan itu kita sudah memenangkan banyak hal dan dengan bersama kita lakukan itu semua. Ayo sekarang ibu-ibu, bapak sekalian kita kembali ke
Nah, kita kembali ke ayat yang pertama. Ali Imran 110. Tadi kita diminta oleh guru kita, Prof. Hidayat, untuk mengamati ayat-ayat yang sudah diprogramkan, yang sudah dipilihkan untuk membantu meningkatkan keterampilan kita, sambil kita memperhatikan isim fa'ilnya. Pada surah Ali Imran 110 ini, ibu-ibu, bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mana isim fa'ilnya? Al-mu'minun Minun sama dan Ya, al-fasiqun. bagus ya. Al-mu'minun. Apa lagi? Al-fasiqun. Ya, bagus. Nah, ini kan kita lihat yang pertama, isim fa'ilnya diawali dengan mim. Mim. Ya. Yang kedua, isim fa'ilnya bukan mim. Apa yang teringat? Untuk dua fenomena tersebut, ibu-ibu, bapak sekalian, Yang dengan yang mim minun berarti batu berasal mata dari fi'il madi yang lebih yang dari lebih dari 3 huruf. Nah, yang kedua berarti dari fi'il yang 3 huruf ya. 3 huruf. Ya. Ibu-ibu, bapak, kira-kira apakah ada di antara kita yang mengingat, oh ini al-mu'minun ini kan fi'il madinnya ini nih, gitu. Ada yang bisa ingatkan kita? Mana gitu kan? Iya, bagus. Mana? Apakah itu bisa langsung kita proses untuk menjadi isim fa'il? Iya, ya. Kan hanya 2. Dari mudhari. Ya, Yu'minu. bagus. Jadi kita memerlukan bantuan ingatan kita terkait dengan mudhari'nya. Ya. Mana mudhari'nya? Yu'minu. Ya, yu'minu. Sehingga isim fa'ilnya menjadi mu'min. Mu'min, kemudian di sini hadir dalam bentuk jamak. Jamak apa ini? Jamak muzakkar salim. Ya, bagus. Jadi ibu-ibu apa sekalian, ini bisa kita katakan begini kalau kita hubungkan ya. Umumnya gitu ya, jamak muzakkar salim itu dibentuk dari isim fa'il. Nah, nanti kita coba ya, coba ibu-ibu, bapak-bapak cermati ya. Nah, atau coba dibuka pelajaran kita yang membahas jamak. Coba. Pada pelajaran keberapa kita membahas tentang jamak, ibu-ibu, bapak sekalian? Ada buku kompilasi di situ. Ada. Ya, di buku kompilasi, coba dilihat di judul pelajaran kita. Ada di 19 ya, ada 19. Coba sekitar situ. Kita ingin coba konfirmasi untuk memanfaatkan, mengkorelasikan apa yang kita bahas dengan tema apa tadi? Tema isim fa'il, kita hubungkan dengan tema pelajaran kita jamak muzakkar salim. Ada yang sudah ketemu? Halaman berapa, Pak Guru? Aduh, orang yang gini nih mah malu kalau ditanya halaman. 99 Pak Amit. 39. Kalau di buku saya. Iya, silakan. Coba Bu Fatimah, apa contoh isim jamak muzakkar salim yang pertama di situ? Ini jamak muzakkar salimnya mukmin, Pak Guru. Nah, kan mukmin ya, dari isim fa'il kan. Apa berikutnya? Muslim. Oh, muslim juga isim fa'il itu. Apa berikutnya? Ini mufradnya kan? Iya betul, jamaknya juga kan nggak jauh-jauh dari situ juga. Iya, kafir gitu, Pak Guru. Oh, di isim fa'il juga itu. Terus? Di sini isim fa'il semua. Hadir sama musyrik. Apa berikutnya setelah kafir tadi?
Hadir. Ya, itu isim fa'il juga itu. Apa berikutnya? Musyrik. Ya, sama itu isim fa'il juga itu. Terus, Mufradnya. Solih. ya sama itu isim fa'il juga itu. Iya. Munafik. Sama itu isim fa'il juga itu. Zolim. Sama itu. Apalagi kalau bukan isim fa'il itu. Khalid. Sama juga. Sama Roki. Wah, seneng ini. Coba ada yang bikin partai isim fa'il. Setiap kali penghitungan suara, partai itu terus yang dipilih. Apalagi? Udah ini yang jamak muzakkar salim. Udah. Tuh. Jadi ibu-ibu bapak sekalian, jamak muzakkar salim itu biasanya terbentuk dari isim fa'il. Isim fa'il. Nah, nanti kalau isim-isim yang lain, nah gitu ya. Kalau muzakkar salim berarti itu artinya mu'annas salim juga arahnya. Iya. Coba Bu Fatimah bantu kita ya. Karena Bu Fatimah tadi sudah ada pelebaran jalan, jadi halamannya sudah ada. Nah, coba Bu Fatimah lihat yang jamak mu'annas salim, Bu. Iya, Pak Guru. Bacakan untuk kita. Sambil ibu-ibu, bapak yang belum menyusul silakan disusul. Mukminah, Pak Guru. Oke, mukminah gitu juga isim fa'il terus. Muslimah. Terus Solihah. terus. Ayah. Nah, ayah ini bukan. Tapi di sini mufrad. Oh ya, bukannya. Iya bukan. Iya, iya. Dia mu'annas salim tapi dia bukan Tidak isim isim fa'il. fa'il Iya. maksudnya. Iya, iya. Walaupun sebenarnya itu ada juga itu kan gitu ya. Iya. Itu sebenarnya fa'il itu gitu, cuman repot jadinya. Ada cerita, nanti cerita lanjutan. Berikutnya. Berarti ini. Oh, ini kalimah gitu, Pak Guru. Iya, bagus. Nah, terus Sholah, mm-mm. ro'ah, sama-sama. Nah, kali ini bukan dari isim Bukan isim fa'il. fa'il. Tapi kalau kita lihat dari awal tadi, itu isim fa'il itu ketika dia dijamakkan, nanti dalam bentuk jamak muzakkar salim atau jamak mu'annas salim. Nah, coba sekarang kita bandingkan dengan yang jamak taksir, Bu Fatimah, ibu-ibu apa yang lain. Kalau ada yang ingin sumbang suara boleh ya. Gitu. Ini walaupun tidak ada ganti sebangkoknya ya, tidak ada kaos partainya. Ya, yang mau sumbang suara, coba bacakan kita yang jamak taksir, mufradnya. Dia belum dapat saya. Kitab ya, Pak Guru. Kitab. Nama itu Bu Fatimah, tolong disebut pelajarannya. Nomor pelajarannya. Pelajaran 18. Iya, baik. Pelajaran Pamit, 18. pelajaran 18 pamit. Nah, apa yang pertama coba Bu Fatimah? Kitab. Terus. Rasul. Terus. Alim. Nah, ini jamak. Terus. Alim itu. Ya. Kan muncul satu. Terus. Ya. Fakir. Udah ya. Terus. Nabi, wali, enggak. Abed. Iya. Miskin, Pak Guru. Bukan. Bukan ya. Bukan. Yatim, Bukan muf'il, bukan fa'il. Iya, iya, iya. Udah kayak cuma itu aja, Pak Guru. Nah, itu Alim artinya itu apa, Ibu Bapak sekalian? Terlihatlah itu ya. Jamak taksir isim fa'il ada, tapi tadi seperti dari contoh itu kan hanya sekian persen dari total. Begitu juga tadi kalau jamak muzakkar salim isim fa'il semua tadi kita temukan. Jamak muannas salim itu dari isim fa'il, hampir ya mayoritas. Itu dia posisinya. Nah, nanti kita akan hubungkan. Ini jadi modal Ibu Bapak sekalian. Sekali lagi saya kalau boleh berharap ya, saya berharap betul ibu-ibu bapak sekalian tuh berkenan istiqomah walaupun ada pilihan yang lebih mudah. Kalau lihat teman-teman kita yang sudah ngundur diri itu kan bukan karena tidak bermanfaat kajian kita. Bagi yang bersangkutan bermanfaat. Cuma ada pilihan yang lebih ringan gitu daripada mikir-mikir katanya. Itu apa, mungkin saya negatif thinking saya, tapi saya pilih itulah ya, ada pilihan yang lebih enak
daripada apa yang kita lakukan. Karena itu Ibu Bapak sekalian, itu hati-hati dengan pilihan lebih enak. Kan kayaknya lebih enak beginilah, kenapa? Nah, kalau begini kan saya mikir, begini kan harus ingat-ingat. Itu bisa, kenapa akan kita raih itu kenikmatan memahami keindahan bahasa Al-Quran melalui pendekatan bahasa. Ya, kita lanjut Ibu-ibu sekalian ya. Baik. Kita ke Al-Mu'minun 118 sekarang, kembali ke kajian kita. Apa bentuk isim fa'il yang ibu-ibu bapak lihat di surah tersebut? Ar-Rahimin. Ya, bagus. Mana isim fa'ilnya? Ar-Rahimin. Iya, bagus. Ada yang teringat apa fi'il madinnya? Rohimah. Ini Aki satu dulu waktu kita bahas Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Apa madinnya? Rohimah. Bukan ya? Rohimah, ya bagus. Rohimah, yarhamu rohmah. Nah, nanti ibu-ibu sekalian, ini bagus itu kita dapat tadi. Bagus. Bagus semua bagus. Memang bagus orang kalau udah berusaha itu. Dari ro, ha, mim, kita temukan paling tidak ada 3 bentuk sifatnya. Nah, pertama, rohim ini. Itu isim fa'il namanya. Lalu berikutnya apa? Rohim. Rohim itu kan bukan isim fa'il. Betul tak? Dia bukan isim fa'il, tapi dia sifah. Menarik dong. Kalau dia adalah sifah bukan isim fa'il, namanya apa? Kan bagus itu punya nama. Jangan supaya nanti jangan kamu, situ, aku. Nah, kan nggak enak kalau begitu. Kalau udah kenal orangnya, tahu namanya kan akrab kita. Ya. Jadi ada 3 bentuk sifah dari ro, ha, mim yang sudah kita temukan. Nah, ada ya juga yang lain ya, ada juga yang lain kan ada marhum juga itu, ada marhum juga. Yang pertama, nah paling tidak 3 atau kita bolehlah kita jadi 5 juga boleh lah. Ini banyak lah kalau kita mau hubungkan. Yang pertama ini rohim, itu namanya isim fa'il. Kita juga sudah punya rohim, itu bukan isim fa'il, tapi dia sifat. Yang ketiga, kita juga punya rohman, itu juga sifat, tapi bukan isim fa'il. Kita juga sudah punya arham, kan? Rohim, arham. Arham itu juga sifat, tapi bukan isim fa'il. Bukan yang kedua, bukan yang ketiga, bukan yang keempat. Nah, kemudian kita juga punya apa? Marhum. Marhum ada yang ingat dulu apa maknanya? Yang dirahmati. Yang dirahmati. Yang dirahmati itu juga sifat, tapi namanya bukan isim fa'il. Ya tuh. Menarik nih ibu-ibu, bapak sekalian, kita akan semakin akrab, kita akan semakin mengenal kata-kata dalam Al-Qur'an, dan itu apa ininya gitu ya. Apa sih keuntungannya sekedar tahu nama? Ibu-ibu bapak sekalian, nanti kalau sudah tahu nama kan hanya menyebut nama, kemudian ceritanya banyak. Oh, kita tahu itu kan, oh itu yang dibicarakan. Ibu bapak pernah nggak punya pengalaman ada teman kita ngobrol asik aja tentang siapa sih dia sebut nama siapa sih kalau tahu namanya, oh iya itu betul bang, malah kita bisa nambahin, iya betul saya juga tahunya begitu, saya juga dengarnya begitu gitu. Jadi kira-kira itu manfaat nanti kita mengenali nama, apalagi kita juga bisa mengkonstruksinya lebih lanjut. Ya, kita lanjut berikutnya. Al-Baqarah 41. Ada ibu-ibu, bapak sekalian, lihat isim fa'il pada surah dan ayat tersebut. Musaddiqah. Iya, bagus. Diawali dengan mim ya. Ya. Iya, bagus. Nih kira-kira ibu-ibu, bapak sekalian, kan tahu ini ibu bapak tadi tahu artinya kan? Apa maknanya? Yang membenarkan. Ya, bagus. Nih, kalau ada mekan-mekannya ini polanya yang mana itu? Yang ada mekan-mekannya itu. Berarti ada hamzah di depan. Oke, bagus. Apakah hanya itu yang
memiliki Itu unsur makna mekan. tasdid juga ya Pak Guru. Ya, Tasdid. bagus. Ini mana nih yang lebih kuat ini? Yang Tasdid. hamzahnya di depan, Tasdid. apa yang ada tasdid? Tasdid. Tasdid Pak Guru. Bagus. Kalau tasdid berarti polanya apa? Sodako. Sodako. Fa'ala. Ya. Sodako yusodiku. Fa'ala yufa'ilu. Ya. Ini berarti membenarkannya tidak sekali dua kali kalau begitu. Ya. Mengindikasikan sebagai sesuatu. Apalagi ini isim fa'il. Di pertemuan kita yang sebelumnya, ibu-ibu, bapak sekalian, kita punya pemahaman bahwa isim fa'il itu memiliki makna seperti fi'il apa? Fi'il mudhari. Mudhari. Udah ketika dia isim fa'il saja, ibu-ibu bapak sekalian, ketika dia isim fa'il saja, maknanya sudah seperti mudhari. Apalagi pakai tasdid ini. Iya. Ya, ini kalau pakai jadi pendukung, ini pendukung setia. Pendukung setia yang kira-kira tuh sekarang itu ya karena saking setianya kepada yang didukung, ada orang yang nggak mau mengatakan amin selesai sholat. Ada pas tahiyat katanya nggak mau tunjuk satu jari. Oh iya, Ada bahaya ini. Parah. Segitunya ya demi yang dicintai. Tapi orang bilang begitu, kata orang Arab, al-hubbu a'ma katanya. Nanti kita temukan nih di BAQ kita, bahasa Arab Qurani kita yang keempat nih, insya Allah ada pepatah bahasa Arab mengatakan, menjelaskan tentang fenomena tersebut, al-hubbu a'ma. Kata orang Inggris, love is blind. Gitu. Kalau kita mudah-mudahan ya bisa terselamatkan dengan ujian gara-gara cinta kepada calon tertentu. Iya. Ya, tapi kalau seumpama itu maka itu pakai tasdid lah itu pendukung, bukan pendukung setia. Itu namanya juga begitu. Ada tekanannya. Ada lagi kah ibu-ibu bapak sekalian isim fa'il di Al-Baqarah 41? Kafirin. Kafir. Coba ada yang teringat apa fi'il madinnya? Kafaro. Ingat ya, ini karena fa'il berarti 3 huruf saja. Ya, kafaro. Kafaro. Ya, kafaro. Oke, kita lanjut berikutnya. Yusuf 67. Apa isim fa'il yang ibu-ibu, bapak sekalian bisa amati dari ayat tersebut? Al-mutawakkilu. Ya. Nih, ini lebih gampang lagi kita ini. Semua informasinya tersaji di situ. Ya. Tuh. Madinnya ada tuh. Tawakal tuh. Ya. Tuh. Mudhari'nya ada di situ. Ya tawakkal. Ya tawakkal. Tawakkala. Ya tawakkalu. Nah, ini lebih dahsyat lagi itu. Kenapa pakai dahsyat lagi? Ada tasdidnya iya, ada taknya juga iya. Ini kan perubahan dari 3 huruf dasar. Waw, kaf, lam. Wow, kaf. Yang masuk dalam bahasa Indonesia jadinya wakil. Ya. Kalau kemudian orang bertawakal itu orang yang mewakilkan berarti itu ibarat rumusan sekarang ya, bahwa wakil itu menggantikan presiden ketika presidennya berhalangan. Ya, berhalangan. Nah, itu artinya itu adalah simbolisasi dari pengakuan manusia akan batas maksimal usahanya serta kesadaran manusia bahwa ada zat yang tak terbatas kekuasaannya gitu. Jadi harus berimbang itu ibu-ibu bapak sekalian ya, yang saya bisa pahami ya dari penjelasan guru-guru kita. Tawakal itu harus ke bumi menukik, ke langit menjulang tinggi.
Bagaimana merumuskannya? Tawakal adalah ungkapan dari pengakuan bahwa manusia kita punya batas maksimal usaha, namun pada saat yang sama kita meyakini bahwa ada zat yang tak terbatas kekuasaan. Nah, tawakallah yang menghimpun kedua tersebut. Itu artinya kita sudah berusaha secara optimal, tidak sampai menjadi frustasi karena cita-cita tidak kita dapati kenyataannya. Itu ya, tawakala itu tawakal tuh dengan domir ana, kemudian ya tawakal dengan domir huwa, ada lam. Lam apa ibu bapak ada yang ingat tuh yang di falia tawakkali? Ada lam di situ setelah fa. Ada yang ingat itu lam apa namanya? Itu Amr. Iya, bagus. Alhamdulillah. Itu fiil amr. Maaf, itu lam amr. Yaitu lam yang mentransformasi makna fiil mudhari menjadi fiil amr. Mana yang lebih kuat? Tentu ya, yang lebih kuat itu adalah amr yang tidak menggunakan pola dasar. Kalau fiil amr perintah ya dasar itu. Kalau ini perintah tapi tidak pakai fiil amr, berarti itu lebih kuat, lebih dahsyat lagi. Ya, itu ada unsur lebih di situ. Unsur lebih di situ. Sama lah seperti ketika kita komunikasi sehari-hari. Kalau kita memerintahkan seseorang dengan kata perintah, ya kita biasa itu. Tapi kalau kita bisa memerintahkan orang lain melakukan sesuatu hanya dengan deheman, Pak Hamid sering itu memerintahkan waktu jadi itu. Hanya dengan lirikan mata bahkan ya. Dengan masih itu siapa itu bawahannya Pak Hamid. Oh iya ini yang belum disiapkan. Oh ingat dan sebagainya. Nah, itu kan keren banget itu. Ya. Kalau orang lain pakai fiil amr, Pak Hamid cukup dengan deheman. Maka terjadilah apa yang terjadi. Itu kan berarti dahsyat itu. Kita bergerak di antara itu ibu bapak sekalian, bahwa apa yang saya biasa katakan, ini biasanya, ini umumnya, ini standarnya. Bahwa semisal fi'il madin untuk masa lampau. Tapi tidak semua fi'il madin untuk masa lampau. Kalau fi'il madin ada yang digunakan untuk masa yang akan datang, ada makna lebih yang bisa kita pahami sesuai dengan konteks penggunaannya. Baik, ibu-ibu, bapak sekalian, kita lanjut ya ke kajian ayat berikutnya. Tema kita pada kesempatan diskusi kita kali ini, ibu-ibu, bapak sekalian, adalah pemantapan pada isim fa'il. Walaupun ibu-ibu bapak sekalian, ibu-ibu tidak diminta untuk menerjemahkan ya ayat-ayat yang sedang kita bahas, tapi tetap pada prinsip bahwa level pertama pemahaman arti harus menjadi prioritas kita. Nah, baru kita bisa dengan enak, dengan nyaman, optimal memahami aspek kaidah berkaitan dengan isim fa'il. Mohon jangan dibalik ya. Dibalik bagaimana maksudnya Pak Guru? Tahu itu isim fa'il tapi tidak tahu artinya. Nah, itu berat itu. Ya. Oke. Kita lanjut berikutnya di as-Saff 6 ini. Ada berapa isim fa'il yang digunakan di dalam surah dan ayat ini, ibu-ibu, bapak sekalian? 3, Pak Guru. 3. Ya, yang pertama, Musaddiqo. oke, sudah kita bahas tadi ya. Kemudian berikutnya, Mubasysyir. oke, ini sama polanya dengan musaddiq. Musaddiq. Kalau musaddiq tadi dari fi'il madin apa? Sadaqo. Ya, sadaqo yusaddiq. Berarti mubasyir adalah isim fa'il dari fi'il madin apa? Basyaro. Ya, Basyaro. Bu Yurlis ingat itu lagu itu tuh ya Pak. Tuh.
Apa katanya? Apa? Kullu nabiyin basyara bi Ahmada wa anzara. Ingat Bu Yunis? Ini Pak Guru saya. Kok gitu doang. Ya inilah nanggung ini, nanggung informasinya nggak lengkap gitu. Bu Fatimah juga mungkin ingat itu lagu itu indah banget itu ya. Ada ungkapan intinya itu kullu nabiyin basyara bi Ahmad. Semua nabi telah memberi kabar baik tentang kehadiran seorang penutup para nabi dan rasul yang bernama Ahmad. Ahmad adalah nama lain dari nabi kita, Nabi Muhammad. Di sini yang disebut adalah Ahmad. Ahmad. Berikutnya satu lagi yang mana? Mubin. Ya, bagus. Mubin diawali dari mim. Kira-kira kalau di kulik ini ya, apa madinnya? Nah, langkahnya kan kita tinggal balik ya. Kalau dari fiil lebih dari 3 huruf diawali dari mudhari'nya. Ya. Setelah diamati mudhari'nya, kemudian diapakan mudhari'nya? Dibuang ya-nya, diganti mim. Asalkan dibuang di tempatnya ya. Jangan dibuang sembarangan, nanti ada yang jatuh ya. Nah, setelah kita amati mudhari'nya, itu kalau saya sih nggak tegaan saya pakai buang-buang. Ya-nya diganti. Nah, gitu. Ya-nya diganti dengan mim berharokat domah. Nah, kalau begitu kita balikin saja itu. Mimnya diganti dengan ya menjadi Yubin. yubinu. Ah, yubinu. Binu. Seperti yu'inu. Kalau ada mudhari yang awalnya berbunyi u, sebelum akhirnya berbunyi i, indikasi bermakna apa? Mekan. Sementara kalau di madin yang bermakna mekan, penciri utamanya ada Hamzah. Iya. Jadi Kotak-katik gatuk jadilah abana yubinu. Abana aana yu'inu. Apalagi yang kita punya ya, kata yang semacam itu ya. Amata, ingat tuh amata? Yumitu. Iya, bagus. Amata yumitu. Sehingga ibu-ibu, Bapak sekalian, kalau mau mengkreasinya, maka isim fa'il dari yumitu adalah Mumit. Mumit. Bagus. Mumit arti dasarnya apa, Bu Ida? Mati. Makanya dalam bahasa Indonesia, ketika ada orang yang sudah mati ide, nggak tahu apa lagi, waduh, aku mumet. Aduh, mumet Piki katanya. Kenapa mumet? Aduh, nggak ada ide lagi gitu. Ada ide lagi. Mumit. Oke, kita lanjut ya. Yang terakhir ini mana isim fa'il yang digunakan pada ayat tersebut, ibu-ibu, bapak sekalian. Mutawaffi. Iya, gitu ya. Tawaffa ya tawaffa. Ya, tawaffa ya tawaffa. Tawaffani gitu, ada tawaffa ya tawaffa. Kemudian apa lagi?
Rofi. Iya, Rofi. kalau ini gampang ya. Nih, polanya fa'il, 3 huruf. Ya. Ada yang teringat madinnya apa? Boleh dibagi informasinya? Rofa'a. Bagus. Rafa'a, mudhari'nya? Bagus. Yar. Kira-kira kalau amernya apa? Rafa'a yarfa'u. Amernya irfa ya, Pak. Bagus. Keren itu. Udah bisa kita. Ya. Madinnya bisa, mudhari'nya bisa, masdarnya apa, isim fa'ilnya, amr dan sebagainya. Tahhiru. Nah, kemudian apalagi isim fa'il di situ? Mutahhir. Mutahhir. Itu seperti musaddiq tadi ya, seperti mubasyir. Basyir. Ya. Apalagi isim fa'il di situ? Ja'il. Iya, ja'il. Nah, kira-kira ada yang teringat fi'il madinnya apa? Ja'ala. 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 Ini kita temukan di apa dulu? Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Waj'alni, gitu ya. Waj'alni. Minal mutatahhirin. Ya. Minat tauhidin. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Masih adakah? Habis. Iya. Oke. Nah, ini yang terakhir nih, yang terakhir coba ibu-ibu Bapak sekalian, ini ada hadis. Hadis Nabi yang menggunakan isim fa'il. Coba kita lihat, baca bersama-sama. Kullu ma'rufin shadaqah. Kullu ma'rufin shadaqah. Wadalu kafa'ili. Teruskan berikutnya. Yusallimu saghiru alal kabir. Wal maru alal qalil. Wal qalilu lal kathir. Warrakibu mashi. Kemudian berikutnya. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Fal yadul ulya yal fal yadus sufla hiya sa'ilah. Ada yang ingin ditanyakan di situ? Oh, banyak. Dalu. Seperti biasa, dikenali 3 huruf pokoknya, kira-kira apa di situ? Berarti Sebut saja. Dal alif lam. Apa? Dal alif lam. Nah, alif hidup apa tidak? Oh, tidak. Beresiko kalau modal mati. Oh, berarti dal lam. Oke, bagus. Ada yang pernah dengar kata dalil? Oh, pernah ya. Apa manfaat dalil? Dalil berarti untuk rumus gitu ya. Ya, apalagi? Kaidah. Oke, apalagi? Dalil itu untuk membuat petunjuk. Ih, bagus, Bu Ida, bagus. Nah, dengan makna dasar tersebut, berarti kalau adal adalah isim fa'il, berarti Yang memberi petunjuk. bagus. Ada pertanyaan kah di situ terkait dengan isim fa'il? Enggak diawali dengan mim, berarti dia 3 huruf. Oke, lalu apa melahirkan pertanyaan? Fa'il, tapi dia bentuknya nggak fa'il gitu, Pak Guru. Bagus. Iya. Nah, coba kalau kita bentuknya fa'il. Dal lam kalau ngikutin fa'il jadinya Dalil. enggak dong. Dal lam kalau ikut fa'il jadinya Dalil. fa'il.
Nah, Dalil. Fa'il. itu. Dalil. 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 Apa huruf yang ketiga dan keempat? Lam. Lam. Dalil. Lam, Tiga keempat. lam. Karena dia Lam. sama, Ya. udah digabung aja biar akur. Oh. Nah, jadi adalu ya sama dengan dalilu. Oh, Dalilu. Oh, dalil. dalilu. Dalil. Kalau dolilu berarti sama dengan, Dalil. kalau dalilu sama dengan dalu, berarti kalau dolilu sama dengan, Bolu. Bolu. nah, oke. Kalau jamak muzakkar salim jadinya Boli. Dolun. Bolu. ya Dolin. dolun, Dolin. dolin. Oh, Isim dolin. fa'il juga itu. Iya. Dalil. Oke. Untuk hadis yang kedua, Itu apa? Oh, fa'il. Almaru. hmm, Almar. coba lihat al-qaid. Apa itu al-qaid? Iya, Ketetapan ya. Tidak. Oh, Apa? yang Ketetapan. menetapkan, yang qaid. Qaid. Qaid apa artinya qaid? Coba Oh. tambahkan tak di ujungnya, tak marbutoh. Qaidah. Iya. Kaidah apa? Perlunya kita punya kaidah. Kepastian. 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 Ya. Tuh, biar pasti. Pasti. Ya, biar pasti. Nah, pasti itu artinya kan nggak kemana-mana, jadinya begitu ya. Iya. Tuh. Kalau kemana-mana artinya dia mau apa? Oh, berarti Ya, kemana-mana berarti dia mau. Pergi. Pergi kemana-mana. Jalan-jalan. Kalau orang yang pergi kemana-mana, itu yang tidak pergi kemana-mana artinya orang yang diam, berdiam. diam. Gitu Iya. ya. Berarti orang yang jalan kemana-mana gitu ya, orang yang jalan mengucapkan salam kepada orang yang Diam. Oh, dia. Oh, gitu. yang apa? Duduk. Duduk. Oh. Oh, gitu. Oh. Nah, kalau Bu Ida ingat itu belajar di Arab reguler, apa bahasa Arabnya tempat duduk Bu Ida? Nah, kursi. Apalagi? Kursiun. Maq'ad. Maka. Ada lagi? Warraqib, ar-raqibu. Ar-raqib itu masyi. 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 Raqib. Rokiba, markab. Apa yang kita punya ya? Ya, rokiba ini masyi. Kita belum punya ya kata apa yang bisa kita gunakan. Tapi kalau imshi masih nggak ada. Pernah kan? La yamshi, imshi. Enggak juga, kita nggak punya ya. Ini ar-raqib, ini berkendaraan. Orang yang berkendaraan. Ini tentang etika mengucapkan salam. Oke, Ya, berkendaraan. yang disebut dahulu adalah yang memulai. Iya. Jadi bagaimana etikanya? Yang kecil mengucapkan salam lebih dahulu kepada yang lebih besar. Iya. Yang kecil jangan lawannya lebih besar. Lebih tua. Kepada yang besar gitu ya. Yang besar. Yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk. Yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Orang yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki. Yang berjalan kaki. Kemudian yang terakhir, apa? Ada yang ingin ditanyakan?
Al-yadu. Itu as-sufla tuh as-sufla tuh. As-sufla itu lawan dari al-ulya. Berarti ali. Berarti saf. Ulya apa? Ulya. Ya. Ulya. Ulya itu ada Di ain, atas. ada lam, ada ya. Di atas. Ya, Oh, betul. berarti Oh, di tangan bawah. di atas. Tangan di atas lebih baik dari tangan Lebih di baik bawah dari gitu. tangan di bawah. Ya. Yang bermana bawah yang mana? Berarti asufla. As-sufla. Oke, 3 pokoknya apa? Sin, Din, fa, lam. fa, lam. Ya bagus. Coba kalau berubah seperti akbar, maka sin fa lam bisa jadi Asfal. Asfal. di mana adanya aspal itu? Di bawah. Bagus banget Bu Fatimah. Nalarnya jernih itu cara berpikirnya. Aspal. Ya. Ya. Yang di atas adalah al-munfiqah, yang memberi. Yang memberi. Berarti as-sailah adalah yang Ya. Menerima. Yang Menerima. menerima gitu ya. Yang Karena itu nanti jangan seperti Abu Nawas. Abu Nawas. Dia mau nerima, tapi dia nggak mau langsung diberi. Taruh di meja katanya. Gun Mas pintar Pak Gun. Kenapa taruh di meja? Supaya tangan saya nggak di bawah. Kan Pintar Abu kalau Nawas. ditaruh di meja pemberiannya kan waktu ngambil di atas juga tangannya. Kenapa? Gara-gara al-yadul ulya kan saya nggak kena katanya. Jadi sama-sama gitu. Sama-sama al-yadul ulya. Yang satu membagi karunia, yang satu menjemput hasil usaha. Sama-sama mulia katanya. Iya. Kalau sekarang satu memberi, satu menerima, habis itu dipoto, selesai dipoto, ditarik lagi pemberiannya. Masih ingat cerita traktor petani di Jawa Tengah. Masuk TV bagi-bagi traktor, begitu selesai ditarik lagi di traktor. Subhanallah. Baik itu ya ibu-ibu bapak sekalian. Ada, alhamdulillah ada. Sudah selesai kan Pak ya? Iya. Itu materinya. Iya Pak. Insya Allah pada pertemuan kita yang akan datang kita akan melangkah ke pelajaran 24. Mudah-mudahan kita semua sehat sehingga kita bisa bertemu dengan sahabat dalam kondisi hati riang gembira dan selamat. Baik, ya, walaupun ibu-ibu, bapak sekalian, kita tidak bertemu di satu tempat, tapi hati kita insya Allah diikat oleh semangat untuk bersama-sama menjadi orang yang hebat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih ibu-ibu bapak sekalian, terima kasih Pak Hamid untuk bantuannya. Mudah-mudahan semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mohon maaf untuk segala kekurangannya, karena terkadang antara hati yang memberi dengan hati yang menerima beda frekuensi karena arah angin yang kadang-kadang tidak setia pada satu sisi. Baik, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf, kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Sama-sama Ibu Pak Guru. Sehat-sehat semuanya ya. Ya, istiqomah terus ibu-ibu bapak sekalian.